Bagaimana kita menjadikan rumah tangga kita sebagai surga di dunia dan di akhirat? Tentu saja adalah dengan senantiasa mengoptimalisasikan mawaddah warahmah, kasih sayang di antara kita. Ya. Jadi mengoptimalisasikan kasih sayang antara suami dengan istri dan sebaliknya. Ini adalah merupakan upaya-upaya yang harus kita lakukan dalam rangka menjadikan rumah tangga kita sebagai baiti jannati. Ya, kasih sayang. Ya. Lihat Rasulullah SAW begitu luar biasa kasih sayangnya terhadap istrinya, bahkan terhadap istri-istrinya. Beliau SAW tidak menikah setelah Khadijah radhiyallahu anha wafat. Makanya ada seorang istri bilang, "Bang, kalau mau nikah langkain mayat gua dulu." Nah, kenapa begitu? Rasul baru nikah setelah Khadijah radhiyallahu anha wafat. Bahkan ada lagi seorang ustadz di Ciputat, ketika istrinya meninggal, selama 3 hari dia nggak turun dari kuburannya. Ya, dia nggak pulang-pulang dia. Ini kisah nyata. Sampai muridnya bilang, "Ustaz, pulang, Ustaz. Ngapain ditungguin makam istri? Biarin. Dikipasin aja tuh pakai kipas yang gede." Ini saya cerita seorang kiai. Ya. Nah, belakangan setelah 3 hari akhirnya dia pulang. Ditanya murid-muridnya, "Kenapa gitu, Ustaz?" "Karena gue udah janji sama bini gue. Kata bini gue, lu kagak boleh nikah kalau gue mati kecuali kuburan gue udah kering tanahnya." Kipasin. Ya, sampai betul-betul kering baru tandanya udah boleh. Astagfirullahalazim. Ya, Ustadz juga manusia gitu ya, punya hati, punya rasa, jangan samakan dengan pisau belati begitu ya, dalam sebuah syair. Ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa. Jadi bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW kepada Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan tahun wafatnya Khadijah itu disebutkan dalam surah sebagai Amul Hazn, tahun duka cita. Coba lihat, Rasul begitu Khadijah wafat, nikah dengan siapa, Bu? Setelah Khadijah wafat, tidak lama kemudian, artinya setelah berselang lama baru Rasul nikah lagi. Dengan siapa? Bukan dengan Aisyah, bukan. Dengan seorang perempuan yang jauh lebih tua, lebih dari 10 tahun usianya. Rasul 50 tahun waktu itu, ya, lebih kurang. Ya, 55 atau 50 tahun. Beliau menikah dengan seorang wanita tua yang usianya hampir 70 tahun, 60 sampai 70 range. Siapa? Saudah radhiyallahu anha. Makanya ini sekaligus menutup tuduhan-tuduhan keji. Kalau Rasul begitu Khadijah wafat pengen nyari gadis, nyari yang muda-muda, kenapa tidak lakukan di awal? Tapi justru yang beliau lakukan adalah menikahi Saudah radhiyallahu anha. Nah, baru setelah itu istri-istri beliau, dan istri-istri beliau itu semuanya janda kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bagaimana beliau penuh dengan kasih sayang terhadap istri-istrinya, luar biasa kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi demikian, kita tidak akan mampu membangun rumah tangga yang islami, rumah tangga menjadi surga kita, keluarga surga kita di dunia dan di akhirat, kalau kita tidak saling berkasih sayang, mawaddah warahmah. Dan itulah cinta. Begitu ya. Kisahnya cukup banyak kalau diuraikan, tapi waktu kita terbatas begitu ya. Baik, yang terakhir, yang keempat, bagaimana agar kita menjadikan rumah tangga kita sebagai baiti jannati, bukan hanya di dunia tapi di akhirat, adalah bahwa semua anggota keluarga harus saling bekerja sama. Al-musyarakah, tahamul al-mas'uliyah. Jadi semua anggota keluarga, istri dan suami harus saling bekerja sama. Bagi libur hari Sabtu, hari Ahad, kelihatan istri luar biasa pekerjaannya, nggak ada salahnya kalau urusan nyapu ngepel saya, cucian Umi, masak Umi. Yang nomor 5, 6, 7 saya yang mandiin, 9 Umi karena masih orok kan begitu ya, gitu. Atur, bagi-bagi tugas.
Ya, kan kita orang manajemen kan ada division of labor gitu kan? Ya enggak? Ada tauzi'ul amal kalau bahasa Arabnya. Job division, apa pembagian tugas. Ya, kalau di kantor kita pinter ngatur tugas, kenapa di rumah tangga kok nggak pinter? Sehingga kata istrinya Abi kalau udah masuk ke rumah, kayak orang on manajemennya nggak keluar. Kalau di kantor luar biasa. Ini, atur ini. Gitu kan? Luar biasa. Total quality apa istilahnya ya? TQM. Ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu masuk rumah, ya bengong gitu ya. Hari Sabtu ketidur aja kerja aja begitu ya. Minggu baru ngajak jalan-jalan begitu kan. Padahal urusan rumah tangga bukan urusan cuma ngajak jalan-jalan. Ya. Begitu kan? Suami itu merasa dicintai kalau diberikan kepercayaan. Itu tabiat laki-laki. Istri akan merasa dicintai kalau diperhatikan. Sini bantuin. Gitu kan. Sini bantuin. Tuh, dia merasa diperhatikan. Ya Allah say, kok keringatnya sampai begitu amat? Ya, mesin cuci rusak tuh, lihat gue begini tuh ngebilas. Bantuin apa? Gitu kan? Gitu kan? Ini perbedaan. Ya. Makanya saya sering sampaikan dalam beberapa majelis gitu ya. Ini perbedaan-perbedaan yang harus diperhatikan. Bahwa laki-laki akan merasa dicintai kalau dia dipercayai. Maka jangan coba-coba dikit-dikit, "Pak, lagi di mana? Pak, lagi di mana?" Ya Allah, lu udah gak percaya lagi sama gue. Ya. Allahu Akbar. Ya kalau gini jadi udah nih, gitu kan? Ya, istri juga demikian. Merasa dicintai kalau diperhatikan. Ya gak? Udah pulang malam, tanya, "Ma, mau dibeliin apa?" Ya, "Papa habis selesai meeting nih, lagi di Kelapa Gading. Di sini yang enak sih kayaknya martabak Sumarekon nih." Ya. Atau mau yang lain enggak? Rawon setan Mbak Endang, setan yang banyak gitu kan? Dan lain sebagainya gitu kan? Ya. Oke deh, boleh beli ini. Meluncur. Ya, merasa diperhatikan dia. Walaupun yang dicolek cuma sepotong doang. "Maaf ya Pak, udah ngantuk nih." Ya, alhamdulillah gitu ya. Tapi sang istri merasa diperhatikan. Baik, sebetulnya banyak teori tentang hal ini, tapi waktu membatasi kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi bagaimana yang terakhir ini adalah bagaimana kita saling bermusyarakah, bekerja sama. Ya. Makanya ada suami yang kalau ditanya, "Bos, ente kalau pagi ngapain?" Biasa aneh kalau jam setengah 7, jam 7 sebelum ke kantor ternak teri, nganter anak, nganter istri, gitu ya. Nah, sudah selesai baru saya office ke kantor begitu ya. Kebetulan kantornya sebelah perumahan dekat jadinya begitu kan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.